Baik, video ini saya akan bahas soal isi MIT untuk matematika, materi vektor. Kemarin sudah dibahas beberapa soal dan sekarang saya akan mulai dari soal nomor 4. Oke, kita langsung sini diberikan sebuah vektor A, yaitu dalam bentuk vektor kolom 1, 1 akar 2, dan vektor B 2, 2 akar 2, X, dan vektor C dalam bentuk vektor kolom 0, Y, dan akar 2. Jika panjang proyeksi vektor B pada A, panjang proyeksi vektor B pada A adalah 1, dan vektor B tegak lurus C, maka nilai X tambah Y adalah berapa ya? Oke, kita mulai. Panjang proyeksi vektor B pada A misalnya saya kasih simbolnya adalah D gitu ya. Panjang proyeksi vektor B pada A itu adalah B dot A dibagi panjang vektor A itu ya. Saya input nilai ini formulanya, kemudian saya masukkan panjangnya adalah 1 sama dengan B dot A. B-nya di sini adalah 2, 2 akar 2 X dot dengan vektor A 1, 1 akar 2 dibagi dengan panjang vektor A, yaitu akar dari, saya hitung 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah akar 2 kuadrat. Oke, kemudian kita hitung 1 sama dengan, ini dot produk 2 kali 1, 2, 2 akar 2 kali 1, 2 akar 2, tambah X kali akar 2, yaitu akar 2X dibagi dengan, saya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, akar 4 adalah 2, saya kali silang, 2 sama dengan 2 tambah 2 akar 2, tambah akar 2X, kemudian saya langsung bisa pindah ruas. 2 kurang 2 kurang 2 akar 2 sama dengan akar 2X. 2 kurang 2, 0. Minus 2 akar 2 sama dengan akar 2X. Saya ketemu, ini cancel, ketemu X-nya adalah minus 2. Ya. Kemudian dari data berikutnya, kita bisa hitung B tegak lurus C. Kalau B tegak lurus C, vektor B tegak lurus C, maka vektor B dot vektor C itu adalah sama dengan 0. Itu jika ada dua vektor tegak lurus. Oke, saya langsung dotkan. Vektor B itu adalah 0. Terus vektor B itu mulai dari 2. Kemudian 2 akar 2. Dan X tadi kita sudah ketemu nilai X-nya. Nilai X-nya adalah minus 2. Gitu. Minus 2 dot vektor C. 0, Y, dan akar 2. Sama dengan 0, kadang tegak lurus. Kita dotkan 2 kali 0, 0, tambah 2 akar 2 kali Y, dan minus 2 kali akar 2, sama dengan 0, 2 akar 2 Y sama dengan min 2 akar 2 pindah ke kanan. Saya dapat Y-nya adalah sama dengan 1. Oke, sudah saya dapat Y sama dengan 1, X-nya min 2, maka nilai dari X tambah Y adalah X-nya min 2 tambah Y-nya 1. Hasilnya adalah minus 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah vektor A dengan panjang akar 10, ini panjang vektor A, saya tulis dulu di sini, panjang vektor A adalah akar 10, dan vektor A ini berbentuk sudut 45 dengan sudut vektor B. Vektor B di sini adalah I tambah 2J. Sudut antara vektor A dan B, saya tulis sini theta, tuh 45 derajat. Yang ditanya adalah vektor A-nya. Oke, kita mulai dari pemisalan. Saya misalkan dulu vektor A-nya itu adalah XI tambah YJ. Gitu ya. Dan panjang vektor A10 saya masukkan. Panjang itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini panjang vektor A sama dengan akar 10. Kuadrat kiri kuadrat kanan bisa dicoret. Sehingga saya dapat satu persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Ya. Oke, berikutnya kita ke sudut di sini. Sudut diberikan, kita gunakan data atau formula yang ada hubungannya dengan sudut, yaitu A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B.
kali cos theta ya. Sudah input panjang vektor A di sini adalah X dan Y dot dengan vektor B, yaitu I berarti 1 dan 2J berarti 2. Sama dengan panjang A, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali panjang vektor B, akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Gitu ya. Oke, kemudian saya dotkan S kali 1X tambah 2Y sama dengan akar X kuadrat tambah Y akar Y kuadrat di sini adalah akar 10 kali dengan akar dari 5. Oke, di sini ada cos theta-nya tadi, saya input ya, cos 45 derajat di sini, tadi belum saya tulis. Cos 45 adalah setengah akar 2. Maka X tambah 2Y sama dengan akar 10 kali akar 5, akar 50, dikali setengah akar 2, X tambah 2Y sama dengan akar 10, 10 akar 50, 50 itu adalah 25 kali 2. Jadi akar 25 kali 2 adalah 5 akar 2 kali setengah kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, bagi 2, 1. Sehingga saya dapat lagi satu persamaan, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, kedua persamaan ini akan saya gabungkan. Oke, dengan mensubstitusi, mana yang saya substitusi? Tentu saya pilih yang lebih mudah. Saya ambil di sini X sama dengan 5 kurang 2Y saja. Saya substitusi X saja. Substitusi ke persamaan yang di pertama tadi, yaitu X kuadrat. Saya langsung input X kuadrat. Ini dia. Tambah Y kuadrat. Sama dengan 10 ya. Jadi X yang saya substitusi, X yang di sini, saya substitusi ke sini ya. Oke, tinggal kita jabarkan. 5 kuadrat adalah 25, kurang 2 kali 5 kali 2Y, 20Y. Minus 2Y kuadrat yaitu 4Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Persamaan kuadrat, kita sederhanakan dulu. Persamaan kuadrat tersebut. 4Y kuadrat tambah 4Y kuadrat, 5Y kuadrat. Minus 20Y. 25, 10 kita ke kiri, min 10, 25 kurang 10 adalah tambah 15, sama dengan 0. Bisa saya bagi dengan 5, sederhanakan. Bagi 5, bagi 5, sama dengan 0. Kita sambung di sebelah kanan, ini bisa saya faktorisasi. Y kuadrat min 4Y tambah 3 menjadi Y minus 1, Y minus 3 ya, faktorisasi. Sama dengan 0. Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y min 3 sama dengan 0, Y sama dengan 3 ya. Ini atau. Nah, untuk Y sama dengan 1, kita bisa hitung X-nya berapa. X di sini 5 kurang 2Y ya. 5 kurang 2 kali Y. Berarti 5 kurang 2 kali 1. 5 kurang 2, X-nya adalah 3. Untuk Y sama dengan 3. X sama dengan 5 kurang 2Y, 5 kurang 6, min 1. Maka kita sudah ketemu vektor A-nya. Di sini yang ditanya adalah vektor A, XI tambah YJ, maka untuk vektor A yaitu XI, pemisalan kita tadi, X-nya 3, XI tambah YJ, Y-nya 1 ya. Atau vektor A di sini adalah XI, X-nya min 1, min 1I, tambah YJ, tambah 3J. Ini dia vektor A-nya. 3I tambah J dan min 1 tambah 3J. 3I tambah J ini D ya. 3I tambah J dan min I tambah 3J. Berikutnya, saya lanjut ke soal nomor 6. Kita lihat. Jika vektor tak 0 A dan B itu adalah dua buah vektor yang tidak 0, memiliki panjang yang sama. A dan B panjangnya sama. Oke, saya tulis datanya. Panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Ya. Dan memenuhi panjang dari 2A tambah B sama dengan panjang dari A kurang B. Maka sudut antara A dan B adalah, yang ditanya adalah theta misalkan ya. Oke, saya mulai dari data yang diberikan di soal. Panjang dari 2A tambah B, panjangnya adalah panjang dari vektor A dikurang vektor B. Oke, kita mulai. Ingat, vektor A dan B panjangnya sama. Bukan berarti vektornya persis sama ya. Jadi bukan berarti panjang A kurang B ini adalah 0. Oke, kita mulai dengan menggunakan rumus panjang 2A tambah B. Di sini kita tidak diberikan vektornya, tapi ada data kalau panjang A dan B ini sama. Gitu ya. Oke, kita gunakan rumus. Panjang dari 2A tambah B adalah akar dari 2 kali panjang A kuadrat, gitu, tambah
panjang dari vektor B kuadrat dan tambah 2 kali panjang 2 vektor 2A kali panjang dari vektor B cos theta, gitu ya, sama dengan panjang A kurang B. Itu adalah akar dari panjang A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat, karena kurang, A kurang B jadi kurang. 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai. Kita lihat bisa kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan. Jadi akarnya bisa saya cancel dulu. Nah, ini jadi 2 panjang A kuadrat menjadi 4 kali panjang A pangkat 2 tambah. Karena panjang A dan B sama, B di sini saya ganti jadi A saja. Gitu ya. Kuadrat tambah panjang B dan A sama, ini B ini saya ganti A. 2 kali 2, 4A, 4A kali A, 4A kuadrat, 4 kali panjang vektor A kuadrat kali cos theta. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sama panjangnya, sama saja A kuadrat tambah A kuadrat, berarti 2 A kuadrat kurang 2 kali A kali A ya. 2 kali panjang vektor A kuadrat dikali cos theta. Yang ditanya adalah tetanya. Jadi saya mau gabungkan yang ada theta. Di sini dan di sini, yang sebelah kiri, karena saya pindah ke kiri, 4 tambah 2 menjadi 6. 6 kali panjang vektor A kuadrat cos theta. Sama dengan, ini 2 panjang A kuadrat, di sini 4 tambah 1, 5, berarti 2 kurang 5. Jadi 5 di sini, ini 5A kuadrat, saya pindah ke kanan jadi min 5. 2 kurang 5 itu adalah minus 3A kuadrat. Oke, nah ini A kuadratnya bisa dicoret, cancel. Saya dapat cos theta-nya adalah min 3 per 6 atau min setengah. Ya. Nah, cos theta itu bernilai negatif itu adalah theta di kuadran kedua. Ya, kita anggap kuadran kedua. Di sini tidak diberikan syarat theta-nya, jadi kita anggap kuadran kedua. Dan saya ketemu theta-nya. Kalau di kuadran pertama, cos 60 bernilai setengah, cos 60 derajat di kuadran kedua berarti jadinya 180 kurang 60. Ini adalah sudut 60 derajat kalau kita pindah ke kuadran kedua ya, sama dengan 120 derajat. Berarti sudut antara vektor A dan B adalah 120 derajat. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 7. V, U, dan V adalah dua vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu, gitu ya. Jadi panjang vektor U sama dengan panjang vektor V sama dengan satu. Dan berbentuk sudut 30 derajat, artinya θ-nya 30 derajat. Maka U tambah V dot V adalah berapa? Oke, di sini vektor U dan V juga tidak diberikan, hanya diberikan data panjangnya satu dan sudutnya 30 derajat. Jadi kita gunakan data yang ada. Kita mulai dari U tambah V dot dengan V. Itu adalah sama dengan, gunakan sifat distribusi, U dot V tambah V dot V. V dot V. Oke. Nah, karena nggak ada vektor ya, nggak ada vektor IJK-nya. Kalau ada vektor, saya langsung input saja dot produknya. Tapi karena nggak ada, kita pakai rumus. U dot V adalah panjang U kali panjang V cos theta. V dot V adalah panjang V kali panjang V cos alfa ya, anggap ya. Oke, sama dengan panjang vektor U adalah satu, panjang vektor V adalah satu, vektor satuan tadi, cos theta. Berbentuk sudut 30 derajat antara U dan V, berarti cos 30 derajat. Tambah vektor V satu, vektor V di sini satu panjangnya, cos alfa, alfa sudut antara V dan V, V dan V pasti berimpit, berarti sudutnya adalah 0 derajat ya. Sama dengan cos 30 ini adalah setengah akar 2, cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2 tambah 1. Jawabannya adalah yang D. Next kita ke soal nomor 8. Jika diketahui titik P, koordinatnya min 1,5,2, titik Q koordinatnya 5, min 4, 17.
Jika T pada garis PQ, saya misalkan ini garisnya misalnya ya, T pada garis PQ, misalnya titik P, ini titik Q, koordinatnya sudah ada, min 1, 5, 2, titik Q ini koordinatnya 5, min 4, 17. Oke, T pada garis PQ sehingga PT banding QT 2:1. PT lebih panjang ya. Berarti ya T-nya misalnya 2 kali P. Ya, kira-kira gitu ya. PT banding QT. PT banding QT 2:1. Saya anggap 2. Ini adalah 1. PT banding QT sama dengan 1. Nah, sekarang kita mulai dengan oh, oke, kita lihat ya. PT banding QT ini positif ya. Kalau saya buat di sini PT banding QT, jadinya 2:1 ya. Jadi, oke, kita coba biarkan dulu T-nya di utaranya ya. Kita lihat ya. Kalau dari data soal, seakan-akan T-nya di luar garis PQ, tapi masih segaris gitu ya. Oke, nggak masalah. Kita kerjakan sesuai data yang ada saja. Saya mulai dari PT dibanding QT. Itu adalah sama dengan 2:1. Kita mulai dari sini. PT adalah T dikurang P dibagi QT. Itu adalah T dikurang Q sama dengan 2/1. Saya mau cari vektor posisi titik T ya. Saya kali silang. 2 kali T kurang 2 kali Q sama dengan 1 kalikan ke T kurang P. T kurang P. Yang dicari adalah vektor posisi titik T. T dan T saya kelompokkan. T di kanan pindah ke kiri. 2T kurang T. 1T sama dengan min 2Q pindah ke kanan. 2Q dikurang P. Oke, berikutnya. Maka T sama dengan 2 kali Q. Saya tulis vektor dalam bentuk vektor posisi. Q-nya adalah 5 minus 4, 17. 2Q dikurang P. P-nya adalah min 1, 5, dan 2. Sama dengan 2 kali 5, 10. Min 8, 34. Ya. Dikurang dengan ini min 1, min 5, sorry, min 1, 5, dan 2 ya. Min 1, 5, dan 2. Maka T-nya adalah sama dengan 10 kurang min 1, 11, min 8 kurang 5, min 13, 34 kurang 2, ini adalah 32 ya. Oke, di sini kita lihat jawabannya nggak ada yang tersedia ya, nggak ada tersedia jawaban. Oke, kalau misalnya saya coba ubah datanya ya. Kalau misalnya T-nya terletak pada garis PQ, jadi kalau diberikan PQ, PT banding QT, ini harusnya kalau QT-nya terbalik arah harusnya min 1 ya. Oke, kita coba pakai min 1. 2:1 kita coba ya. 2:1. Kita coba kerjakan ulang. Apakah ada jawabannya? Jadi PT banding QT itu 2:min 1 ya. Saya buat min 1. Alasannya karena arahnya vektor PT ke kanan banding QT. QT-nya ke kiri ya, gitu ya. Q ke T itu arah ke kiri. Jadi makanya harus ada minus ya di sini. Kita anggap ini 2:min 1. Kita coba lihat hasil. Oke, saya kali silang. PT itu buat jadi T dikurang P, QT. T dikurang Q sama dengan 2:min 1. Saya kali silang. 2T dikurang Q sama dengan min 1 kalikan. Min T ditambah P. Min T pindah ke kiri. 3T sama dengan min Q pindah ke kanan. Q tambah P. Oke, saya langsung 3T sama dengan Q tambah P. Tadi kita sudah lihat Q-nya adalah 5 min 4, 17. 5 min 4, 17. Gitu ya. Ditambah dengan P. P-nya adalah min 1, 5, 2. Sama dengan. Itu yang nggak ada jawaban juga ya. Oke, sama dengan 5 tambah min 1 itu adalah 4. Min 4 tambah 5, 1. 17 tambah 2, 19. Jadi dibagi 3, ketemu T-nya adalah 4/3, 1/3, 19/3 ya. Jadi ini memang tidak ada jawaban atau mungkin ada kesalahan pada data di soal. Oke, kira-kira seperti ini ya pengerjaannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9.
Ini ada sebuah persegi OABC. M adalah midpoint dari OA. Saya tandain. M midpoint dari OA berarti ini sama panjang. Dan Q membagi BC dengan rasio 1:3. Ini satu bagian, ini 3 bagian. Oke. Berikutnya, AC dan NQ berpotongan di titik P. Ini titik potongnya. Yang A, jika OA adalah vektor A, saya lanjut dulu, saya tulis O ke A ya, panahnya di sini ini vektor A, dan OC, O ke C, ini vektor C. Buktikan kalau OP itu 3/5A tambah 2/5B. Oke, kita mulai ya. Buktikan kalau OP. Saya mulai. OP, kita lihat di gambar. Dari O ke P, saya tambahkan di sini ya. Dari O ke P itu ada dua jalan. Dari OM tambah MP atau dari OC tambah CP. Oke, kita ambil salah satu dulu. Saya ambil OM. OP itu adalah OM tambah MP. Gitu ya. OM adalah setengah dari vektor A. Ya. Saya tulis setengah dari vektor A tambah MP. MP belum diketahui perbandingannya berapa bagian dari MQ. Saya anggap saja MP ini adalah, ya, kita anggap M bagian dari MQ ya. Saya anggap seperti itu. Karena kita belum tahu perbandingannya. Jadi MP adalah M bagian dari vektor MQ. Oke, saya lanjut lagi sama dengan setengah A tambah M kali. Oke, kita lihat MQ. MQ adalah MA tambah AB tambah BQ ya. Oke, kita tuliskan MA tambah AB tambah BQ. Nanti bisa kita uraikan sama dengan setengah dari vektor A tambah M dikali MA. MA itu adalah setengah A tambah AB. A ke B sama dengan O ke C adalah vektor C. Tambah BQ. BQ adalah seperempat dari BC, gitu ya. Seperempat dari, ya, BQ, satu bagian dari semuanya 4 bagian, gitu ya. Satu bagian dari 4 bagian BC. Nah, 4 bagian dari BC, ya, ini seperempat dari BC. Oke, saya tulis begini. Saya lanjut lagi, sama dengan setengah dari vektor A tambah M dikali setengah A tambah C tambah C tambah seperempat BC. BC ini adalah minus A ya, karena berlawanan dengan OA. OA vektor A, maka B ke C arah yang berlawanan, ini minus A. Saya tambahkan minus di sini, minus A. Gitu. Sama dengan setengah A tambah M, setengah A kurang seperempat A adalah seperempat A tambah, terus C lagi di sini, tambah C, M yang saya kalikan ke dalam, maka OP adalah sama dengan setengah A tambah M per 4A tambah MC. M bagian ya, kali vektor C. Oke, sampai di sini kita stop. Kita belum bisa ketahui berapa nilai M-nya. Bagaimana kita membuktikan kalau OP ini adalah 3/5 kali vektor A tambah 2/5 kali vektor C ya. Sekarang kita coba OP dari jalan yang kedua. Saya pisahkan ya di sini. OP bisa juga jadi jalan kedua, OC tambah CP gitu ya. Saya tulis sini. OC adalah vektor C tambah C ke P. Kita belum tahu berapa perbandingan dalam CA. Saya anggap N bagian saja gitu ya di sini ya. Jadi CP adalah, lihat di gambar. Jadi CP di sini adalah N bagian dari CA gitu ya. N bagian dari CA. Luas garis atau vektor CA. Sama dengan C tambah N bagian dari CA. Kita lihat di gambar lagi. CA adalah CO tambah OA. Jelas ya? CO adalah min C. Saya langsung. CO adalah min C tambah O ke A. O ke A adalah vektor A. Lihat arahnya ya. Maka saya dapat OP adalah, saya susun A-nya depan ya, N kali A, yaitu N bagian kali vektor A tambah C dikurang N kali min C ya.
dikurang NC. Oke, kita lihat. Saya sudah dapat dua buah bentuk dari vektor OP. Yang pertama, ini setengah A tambah M per 4A ditambah dengan MC ya. Dan OP di sini harus sama dengan OP di sini. Oke, kita lanjut. Berarti OP saya masukkan, saya tulis di sini, dia harus sama dengan kiri sama dengan kanan itu ya. Saya langsung, berarti sama dengan N kali A tambah C dikurang N kali C ya. Oke, harus sama nih. Sama-sama OP. Nah, kita mulai dari persamaan. Seperti persamaan polinomial. Kalau begitu, MC harus sama dengan ini gitu ya, sama-sama C ya. Berarti M sama dengan ini 1C, 1 dikurang N gitu ya. M harus sama dengan 1 kurang N. Karena MC harus sama dengan C dikurang NC ya. Ini kan ada 1 di sini. Oke, berikutnya yang A, setengah A itu setengahnya tambah M per 4 untuk bagian A di sebelah kiri harus sama dengan N di kanan ini, bagian A sama dengan N. Ya, setengah tambah M per 4 untuk vektor A di sini sama dengan N bagian untuk vektor A di sini. Oke, kita bisa menggunakan substitusi. N di sini mau saya ganti. N sama dengan 1 dikurang M. N di sini saya input ke N di sini. Maka setengah sama dengan M per 4 ditambah dengan N. N-nya 1 dikurang M. Gitu ya. Nah, tinggal kita selesaikan, sederhanakan perhitungannya. Saya kali dengan 4 saja supaya pecahannya hilang gitu. Saya kali 4 jadinya 2 sama dengan M tambah 4 kurang 4M gitu. Maka M kurang 4M min 3M pindah ke kiri jadi positif. 3M sama dengan 4 kurang 2, 2. Di sini saya dapat M-nya adalah 2 per 3. Oke, kita lihat. Apakah kita sudah bisa tahu vektor OP-nya? M-nya 2 per 3. M-nya ya. Kita coba dari sini. Oke, M-nya 2 per 3 saya bisa masuk ke OP di sini ya. Maka OP kita coba ya. OP adalah sama dengan setengah A tambah M per 4, M 2 per 3. 2 per 3 per 4 jadinya 2 per 12 ya. 2 per 12 A gitu. Tambah MC. Tambah MC. MC. M-nya 2 per 3 ya. 2 per 3 C. Sama dengan, kita sederhanakan yang A. Ini adalah saya kali 3, jadi 3 per 6A. Kenapa? Ini saya mau jadikan 1/12A gitu lah ya. Seper 6A, sorry. 2 per 12. Tambah 2 per 3 vektor C. Sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 per 6 vektor A tambah 2 per 3 vektor C. Coba kita bandingkan dulu. Kita lihat. 1/6. 3 per 5 tambah 2 per 5 ya. Coba kita periksa dulu. 3 per 5 tambah 2 per 5. Oke, sudah saya cek ya. Sepertinya kita ada kesalahan di bagian di sini. Coba perhatikan ya. Oke. Ini setengah tambah M per 4 ya. Ini bukan sama dengan saya ganti dulu. Ini tambah. Oke, saya ganti tambah. Ini baru sama dengan ya. Iya, gitu. Sama dengan N-nya tadi 1 kurang M ya. Setengah tambah M per 4 sama dengan N. N-nya baru 1 kurang M. Baru saya kali ya. Oke, kita perbaiki dulu hitungan yang di sini. Ya, saya perbaiki dulu ya. Kita lihat hasilnya. Saya kali 4 tadi, saya dapat 2 tambah M itu sama dengan 4 kurang 4M. Min 4M pindah ke kiri, 5M sama dengan 2. Nah, ini beda ya dengan yang tadi ya. M-nya saya dapat 2 per 5. Nah, M 2 per 5 ini baru saya import ke OP yang di sini ya. Oke, kita tulis ulang. Maka OP sama dengan setengah vektor A tambah M per 4. M-nya 2 per 5. 2 per 5 ini 2 per 5 per 4 itu berarti 2 per 20 ya 2 per 5 per 4 tambah MC MC 2 per 5 vektor C. Nah, ini penyebutnya sudah 5 semua nih ya. Oke.
Ini saya kali 10, ini saya kali 10 gitu ya. Jadi 10 per 20 tambah 2 per 20. Berarti hasilnya adalah 12 per 20A tambah 2 per 5C. Maka vektor OP sama dengan 12 per 20 bisa saya bagi 4, 4. 3 per 5A ditambah 2 per 5C. Nah, ini kita sudah buktikan ya. Kalau OP sama dengan 3 per 5A ditambah 2 per 5C. Sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya, yang B. Tunjukkan kalau P membagi AC, kita lihat di gambar. P itu membagi AC dengan perbandingan 2 banding 3 ya. Oke, kita lihat. Untuk P membagi AC, N kita sudah ketemu. Oke, ya, N kita belum ketemu, saya bisa cari dulu yang N. Perhatikan baik-baik. Saya cari N dulu. N itu 1 dikurang M ya. N sama dengan 1 kurang M sama dengan 1 kurang M-nya 2 per 5. Berarti ini 5 per 5, berarti dia 3 per 5. N adalah 3 per 5. Oke, jadi N di sini 3 per 5 bagian dari, kita sudah lihat tadi di sini, ya, CP itu N bagian dari CA. Ya, CP N bagian dari CA di sini ya. Berarti N tadi saya dapat dia 3 per 5. N itu 3 per 5 bagian dari CA. Kalau begitu, N-nya ini adalah 3, P ke A di sini adalah 2 ya. Jadi N atau CP 3 per 5. 3 tambah 2, 5 bagian totalnya. Oke, jadi kita dari sini kita buktikan kalau P membagi AC dengan perbandingan 2 banding 3 ya. AP banding PC 2 banding 3. Jadi B di sini ya saya tulis. Maka karena N-nya adalah 3 per 5 bagian dari CA, artinya N-nya 3 bagian, PA-nya 2 bagian ya. P ke A 2 bagian. Maka kita bisa tahu kalau P ini membagi AC menjadi AP banding PC, yaitu 2 banding 3 ya. Ini dia perbandingannya. Oke, ini soal nomor 9 berikutnya. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10. OPQ adalah sebuah segitiga, kemudian diberikan 2 kali PR sama dengan RQ. Kita lihat, 2 kali PR sama dengan RQ. PR sama dengan RQ. 2 kali PR. Perhatikan baik-baik, 2 kalinya PR sama dengan RQ. Artinya apa? Artinya perbandingan panjangnya kalau ini 1 bagian, ini dia 2 bagian ya. Oke, ya. Karena 2 kali PR sama dengan RQ. Hati-hati dengan kalimat. Oke, berikutnya. 3 kali OR. OR di sini ya. 3 kali ini sama dengan OS. Sama dengan semuanya. 3 kali OR. Kalau gitu, perbandingan dari OR dengan RS ini adalah ini 1 bagian. 3 kali OR sama dengan O ke S ya. OS, O ke Q ya. O ke S di sini ya. Kalau gitu, ini adalah 2 bagian RS. OR 1 bagian ya. Perbandingannya. Oke. Berikutnya diberikan vektor OP sama dengan A, sudah ada di gambar. Vektor OQ sama dengan B, sudah ada di gambar. Oke, kita lanjut yang A. Buktikan kalau OS 2A tambah B. Kita lihat ya, OS. O ke S itu adalah, OS adalah 3 kali, ya, panjangnya 3 bagian ya, 3 kali OR ya itu ya. 3 kali OR. Ya, di sini sudah ada juga diberikan. Nah, sekarang saya harus cari OR ya, kalau gitu ya. 3 kali OR, OR adalah, saya mulai dari OQ, dari OP juga boleh, saya dari OQ saja ya. OR adalah OQ ditambah dengan QR, itu sama dengan 3 kali OQ tambah QR. QR adalah 2 per 3 dari QP. Ya, saya langsung 2 per 3 dari QP. Sama dengan, nah QP ini harus kita cari lagi ya. Jadi 3 kali OQ tambah 2 per 3 dari O dari QP. QP bagaimana? Kalau kita lihat di gambar, QP adalah QO tambah OP gitu ya. QO
tambah OP. Nah, ini semuanya sudah komplit. Kita bisa input sama dengan 3 kali. OQ adalah, di gambar kita lihat ada vektor B, tambah 2/3 dari QO. QO di sini berarti minus B, kebalikannya. Minus B tambah OP. OP adalah vektor A, gitu ya. Sama dengan, saya kalikan ke dalam, 3B tambah, ini 3 kalian ke dalam, jadinya 2, min B ditambah dengan A. Itu. Sama dengan 3B kurang 2B tambah 2A. Saya dapat OS-nya di sini berarti adalah 2A, 3B kurang 2B adalah 1B ya, tambah 1B. Oke, kita sudah ketemu vektor OS-nya di situ. 2A tambah B. Berikutnya, yang soal yang B, titik P ditambahkan ke diagram dengan titik P ditambahkan ke diagram dengan OT sama min B ya. Jadi ini kita ganti. Ini bukan titik P maksudnya, ini titik T ya ini ya. Titik T ditambahkan ke diagram dengan OT min B. Kita lihat di gambar. OT min B. Kalau OQB, berarti OT-nya berlawan arah ya, kan dia minus B. Gitu. Sama panjang. Ini dia. Ini OT. Gitu. OT ini adalah minus dari vektor B. Vektor B-nya tadi O ke Q kiri, berarti O ke T-nya ke kanan ya, minus B. Tunjukkan titik P, T, dan S segaris. Ya, jadi kita mau tunjukkan kalau ini dia segaris. Ya. Misalkan ini sudah segaris, gitu. Kita mau tunjukkan kalau dia segaris, koliner. Tentu ada syaratnya koliner ya. Kita lihat TP dan PS. TP dan PS gitu ya. Apakah betul dia koliner? Saya mau hitung vektor TP dan PS. Kalau dia kolinear, maka TP adalah K kali PS ya. Kita hitung dulu TP. B. T ke P dari gambar, saya tahu dia adalah TO tambah OP ya. TO tambah OP. Oke. TO adalah minus B, OP adalah positif A. Berarti TP di gambar sini adalah vektor A kurang B. Itu ya. Oke, sekarang kita cari PS. Apakah ada hubungannya? PS di gambar kita saya bisa menjadi PS adalah PR, jadi gambar ya. PS, P ke S itu adalah P ke R ditambah R ke S. Tambah R ke S. Oke, sama dengan saya langsung sambung ke bawah. PR. PR itu adalah sepertiga. Lihat di gambar. PR ini sepertiga dari PQ ya. Sepertiga dari PQ tambah RS. RS di sini adalah 2 bagian dari OR ya. 2 bagian dari 2 kali OR ya. Panjangnya. Oke, lanjut lagi. Sama dengan sepertiga PQ. Kita lihat di gambar kita bagaimana PQ. PR sepertiga dari PQ. PQ itu adalah, lihat gambar PQ, PO tambah OQ ya. Jadi PO ini negatif A. OQ ini positif B. Jadi min A tambah B. Saya langsung input min A tambah B. Minus vektor A tambah vektor B. Gitu ya. Tambah 2 kali OR. Dan lihat di gambar kita, OR. OR adalah, ya tadi kita sudah cari sebenarnya di sini OR, tapi kita hitung ulang ya. OR adalah, saya pakai OP saja, OP tambah PR ya, bisa OR. OP tambah PR. Sama dengan, ini saya kalikan ke dalam dulu, min A per 3 tambah B per 3 tambah 2 kali OP, di gambar kita, OP ada vektor A, tambah PR. Digambar lagi, PR sepertiga PQ ya. Oke, sepertiga dari PQ. Ya, digambar lagi PR sepertiga PQ. Ya, PR sepertiga. Nah, PQ saya langsung ya. PQ itu adalah min A tambah B ya. Saya langsung. Min A tambah B. Ya.
Oke, sekarang kita tinggal sederhanakan sama dengan min A per 3 tambah vektor B per 3 kalikan ke dalam duanya, tambah 2A, 2 kali sepertiga, 2 per 3 kali min A, saya langsung jadi minus 2 per 3A, itu 2 kali sepertiga, 2 per 3, 2 per 3 kali B, tambah 2 per 3 kali B. Kita gabungkan A dengan A, min A per 3, min 2A per 3, berarti min A tambah 2A, 1A, udah ya, sepertiga B, tambah ini sepertiga B, kemudian tambah 2 per 3 B, 3 per 3 B atau 1 B ya, tambah B itu ya. Oke, kemudian kita lihat PS saya ketemu, itu A tambah B ya. Kita lihat apakah mereka benar-benar terletak segaris. Tadi TP saya ketemu A min B ya. Ini A tambah B ya. Kalau ini berarti mereka tidak segaris. Coba kita cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, OP adalah A tambah OR ya. OR, saya coba periksa di sini dulu. OR. OR itu 2 kali. OR itu O ke R. 2 OR. OR itu adalah OP tambah PR. Oke. OP itu OP vektor A tambah PR. PR itu sepertiga dari PQ. Nah, PQ itu adalah min A tambah B. Benar. PQ. Min A tambah B. Oke, saya input ke dalam. 2 per 3. Kemudian, oke, sepertinya PS sudah benar, A tambah B. Mungkin ada kesalahan pada TP. Saya mau cek yang TP dulu, kita lihat ya. TP ini adalah TO tambah O. Oke, ini ada kesalahan. Perhatikan ya. Kalau OT adalah minus B, maka TO adalah positif B. Ini positif B ini ya. Oke, saya perbaiki. Perhatikan baik, saya ulangi. TO, T ke O. Kalau O ke T min B, T ke O adalah positif B ya. T ke O di sini adalah positif B. Saya ganti ya. Berarti A tambah B. Oke, kita sudah ketemu TP A tambah B, PS juga A tambah B. Kita lihat hubungannya TP dan S segaris sesuai di gambar. TP dan S segaris, apakah benar? Kita coba. TP secara kolinear itu berarti K kali dengan PS. Dan karena TP itu adalah A tambah B, kita coba input K kali PS. PS juga A tambah B. Jadi ini berlaku karena K bernilai 1 ya. Jadi TP itu 1 kali PS. Sehingga kita bisa buktikan dengan ini, kalau titik P, TP dan S adalah segaris. Oke, ini pembahasan untuk soal vektor kita.